Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tijab. Teknik dan montase dikerjakan oleh M. Pranoto dan Edwin Sutandi. Sutradara Bambang S. Kali ini mengetengahkan episode kedua dengan judul Kisah dari Seberang Lautan. Dalam seri yang ke-41 ini, didukung oleh para pemain. Harry sebagai Dyah Wijaya, Rusli sebagai Rangga Lawe, Kasdu sebagai Lembu Sora, Mamok Pratomo sebagai Kertanegara, Hari L sebagai Kebo Tengah, Iwan Dahlan sebagai Pranaraja, Narto sebagai Arda Raja, Wawan sebagai Bokor, dan Nusri pembawa cerita. Selamat menikmati. Pranaraja melaporkan bahwa pasukan gelang-gelang telah memasang kemah di desa Mameling. Rangga Lawe bergegas menemui pamannya Lembu Sora. Mereka lalu melaporkannya pada Dyah Wijaya. Maka malam itu juga, Dyah Wijaya memutuskan untuk menghadapi pasukan Jaya Katwang. Baiklah, pasukan gelang-gelang memang harus diusir dari Mameling. Benar, Gusti. Jangan mereka diberi kesempatan menyerbu ke dalam kota. Keadaannya bisa menjadi gawat. Kalau begitu, kita adakan pembagian tugas. Benteng Singasari jangan sampai dikosongkan. Kakang Ranggalawi, Kakang Banyak Kapuk, dan Gajah Pangon. Iya, Gusti. Ya, Gusti. Kakang bertiga saya tugaskan pergi ke Mameling malam ini juga. Bawalah 500 prajurit pilihan.
Berapa lama kira-kira perjalanan ke desa itu? Kalau malam ini juga berangkat, besok menjelang fajar sudah tiba di Mameling, Gusti. Baiklah. Kemudian Paman Lembu Sora, Iya. Kakang Kebo Anabrang, dan Paman Nambi. Saya tugaskan menjaga benteng pertahanan Singasari. Kerahkanlah prajurit-prajurit untuk menjaga pagar benteng dan sekitarnya. Saya kira cukup. Maaf, Gusti. Lalu bagaimana dengan Sang Prabu Kertanegara? Malam ini juga saya akan menghadap beliau. Saya akan berusaha meyakinkan beliau bahwa sesungguhnya Jaya Katwang bukanlah sanak keluarga yang bisa dipercaya. Baiklah, Gusti. Kalau begitu kami mohon diri untuk mengadakan persiapan. Kami pun harus mengadakan persiapan, Gusti. Iya, benar. Kalian harus mengadakan persiapan dengan cermat. Nah, selamat bekerja. Mudah-mudahan kita bisa mengatasi masalah ini dengan sebaik-baiknya. Syukur kalau tidak sampai menjatuhkan korban. Istana Singasari malam itu nampak lengang. Cahaya obor yang dipasang di setiap sudut benteng memberikan penerangan remang-remang ke sekitarnya. Hanya sekali waktu para prajurit jaga melintas mengadakan pengawasan ke berbagai tempat yang dianggap rawan. Dyah Wijaya berjalan dengan langkah pasti menaiki tangga yang menuju ke ruangan pribadi raja. Beberapa prajurit jaga yang berpapasan memberikan hormat pada menantu Prabu Kertanegara tersebut untuk kemudian kembali menunaikan tugasnya. Sesampai di depan pintu ruangan pribadi raja, Dyah Wijaya menghentikan langkahnya. Seorang laki-laki bertubuh tinggi besar, bercambang lebat, berpakaian serba hitam, telah berdiri di ambang pintu yang tertutup rapat. Paman Kebo Tengah, apakah Ayahanda Prabu sudah tidur ataukah masih terjaga? Maaf, Gusti Sang Rama Wijaya. Ada keperluan apa Gusti malam-malam datang kemari? Ada hal yang penting, yang sangat mendesak, yang harus saya sampaikan kepada Ayahanda Prabu. Maaf, Gusti. Apakah tidak sebaiknya Gusti kembali besok pagi? Tidak bisa, Paman. Ayahanda Prabu harus tahu masalah ini, malam ini juga. Tapi Gusti Kertanegara sudah berpesan agar tidak seorang pun diperbolehkan masuk menemui beliau. Aku mempunyai keperluan yang sangat penting, Paman. Maaf, Gusti. Hamba ini hanya mengemban tugas. Tapi apakah Paman Kebo Tengah tidak bisa berpikir? Keperluanku kali ini bukan keperluan pribadi, tapi keperluan yang sangat menyangkut nasib banyak orang. Hamba hanyalah seorang abdi, Gusti. Hamba tidak tahu banyak hal. Hamba hanyalah menjalankan tugas semata-mata. Paman, kuharap Paman bisa mengerti barang sedikit. Aku nanti yang akan bertanggung jawab kalau sampai Ayahanda Prabu kurang berkenan. Tidak bisa, Gusti. Hamba tetap tidak mengizinkan siapapun masuk ke ruangan Sang Prabu. Kalau Paman tidak memperbolehkan, aku akan memaksa. Silahkan, Gusti. Tapi maaf, kalau hamba terpaksa menghalang-halangi Gusti. Paman memang seorang abdi yang setia. Tapi Paman tidak bisa berpikir sehat. Apakah Paman juga akan tetap berdiri di situ? Sekalipun langit Singasari malam ini akan runtuh, apakah Paman juga akan terus setia menjaga pintu itu? Sekalipun bahaya musuh sudah mengancam dan bencana akan menimpa negeri ini, Paman sudah cukup lama mengabdi di istana Singasari. Mestinya Paman bisa menilai atau menimbang mana tugas yang harus didahulukan. Jangan membujur seperti batang pisang, dan jangan kaku seperti perilaku babi hutan. Kesetiaan seperti yang Paman perlihatkan tidak banyak gunanya. Kesetiaan seperti itu justru akan merugikan segala pihak. Kesetiaan membabi buta. Paman harus belajar berpikir sedikit lebih maju. Jangan hanya seperti katak dalam tempurung. Gusti Sang Rama Wijaya. Iya. Paman ini orang bodoh. Barangkali di istana ini Paman orang yang paling bodoh. Tapi Kebo Tengah tidak rela dicaci maki seperti ini. Sudah bertahun-tahun aku mengabdi dan baru malam ini ada menantu raja menyamakan diriku dengan babi hutan. Memang Kebo Tengah orang dungu. Tapi Kebo Tengah bukanlah manusia pengecut. Aku tidak ambil pusing dengan urusan negeri.
Masa bodoh? Apakah negeri ini mau runtuh? Apakah Singasari akan hancur lebur atau ditelan setan? Aku tidak peduli. Tugasku hanyalah melaksanakan perintah raja. Kalau Gusti Sanggramawijaya masih nekat mau masuk pintu ini, baiklah, silakan masuk. Tapi, langkai dulu mayat Kebu Tengah. Itu berarti kau menantang aku. Kalau Gusti merasa ditantang, terserah. Ada apa ribu-ribu di luar? Sanggramawijaya? Ampun Ayahanda. Gusti Sanggramawijaya ingin menghadap. Hamba sudah berusaha mencegah, tapi beliau masih nekat ingin menghadap. Sekarang persoalannya hamba serahkan pada Gusti Kertanegara. Terima kasih, Paman Kebu Tengah. Paman sudah menjalankan tugas dengan baik. Sanggramawijaya, apakah tidak bisa ditunda besok saja? Ampun Ayahanda, hamba ingin menyampaikan masalah yang sangat penting. Hamba tidak bisa menunda hingga besok pagi. Baiklah, ayo masuk. Memberontak? Jaya Katwang memberontak? Aku tidak bisa mempercayai berita ini. Tidak masuk akal. Tidak mungkin. Ampun Ayahanda Prabu. Apa yang telah hamba laporkan adalah hasil kerja para Telik Sandi. Telik Sandi itu akan aku potong lidahnya kalau sampai berani menyebarkan berita dusta ini. Bagaimana Jaya Katwang bisa berani memberontak pada Singasari? Dia mendapat kesenangan dariku. Dia mendapat kehormatan, pangkat, dan kedudukan juga dariku. Bahkan Arda Raja, anak laki-lakinya sudah kuangkat menjadi putra mantu. Berita ini pasti berasal dari golongan yang ingin memecah belah kekerabatan Singasari. Pasti ada unsur-unsur yang datangnya dari pihak luar yang ingin Singasari runtuh karena baku hantam di antara saudara sendiri. Tapi Ayahanda Prabu, pasukan gelang-gelang sekarang ini sudah memasang kemah di desa Mameling. Apakah itu bukan suatu bukti bahwa Prabu Jaya Katwang mau memberontak? Sanggramawijaya, jangan sebut-sebut lagi kata berontak. Telingaku risih mendengar berontak. Sekarang ini Singasari sudah menjadi mercusuar kekuasaan di seluruh bumi Nusantara. Tak ada yang berani tengadah memandang mukaku. Semua tunduk terpaku. Warna bumi yang konon kabarnya mempunyai kekuatan prajurit bagaikan air bah, dapat kusuruh berlutut sambil membisikkan namaku dengan gemetar. Maulia Warmadewa tak mampu berkata apa-apa lagi begitu Arta Amoga Paksa dipancangkan. Berontak. Tak ada yang berani berontak padaku sekarang ini, Sanggramawijaya. Apalagi Jaya Katwang. Bahwa tentara gelang-gelang memasang kemah di desa Mameling barangkali mempunyai tujuan yang lain. Aku memang memberi kebebasan kepada gelang-gelang untuk membangun kekuatan prajurit, tapi hanya untuk mempertahankan ancaman dari negara-negara kecil di sekitarnya. Di samping juga untuk membantu kita sewaktu-waktu kita butuhkan. Sudahlah. Aku tak mau bicara lagi soal ini. Dengan perasaan kecewa, Dyah Wijaya meninggalkan ruangan pribadi raja. Belum sampai 20 langkah kakinya meninggalkan pintu ruang pribadi Kertanegara.
mendadak sebuah bayangan berkelebat melompati dinding yang cukup tinggi. Ada orang yang mengintip pembicaraanku dengan Ayahanda Prabu. Kurang ajar. Berani sekali orang itu memanjat tembok dan menguping dari atas bangunan istana. Aku akan menangkapnya. Aneh sekali. Orang itu tiba-tiba lenyap di sini. Tidak mungkin dia bisa menghilang. Pasti dia mempunyai tempat persembunyian. Ya, tapi di mana? Tidak ada tempat yang bisa dipakai untuk meloloskan diri di sini kecuali Arda Raja. Mungkinkah dia bersembunyi di Wisma Arda Raja? Oh, Kakang Wijaya. Ada apa, Kakang? Maaf, Adi Arda Raja. Aku sedang mengejar seseorang. Mengejar seseorang? Kau kenal orang itu? Aku tidak mengenalinya. Orang itu berpakaian serba gelap. Dia telah berani mengintip pembicaraanku dengan Ayahanda Prabu. Rupanya pembicaraanmu dengan Ayahanda Prabu begitu penting. Hingga ada orang yang menyempatkan dirinya untuk menguping. Lalu mengapa Kakang Wijaya mengejarnya sampai kemari? Dia melompati dinding yang cukup tinggi dan kemudian lenyap di tempat ini. Aku tahu. Kakang Wijaya pasti mencurigai aku. Tidak. Bagaimana tidak? Kalau tidak, kau pasti dia mencari di tempat ini. Orang itu lenyap di sini. Bagaimana aku akan mencari ke tempat yang lain? Jadi Kakang mencurigai aku, iya? Adi Arda Raja, terus terang, kecurigaanku itu timbul justru setelah melihat sikapmu seperti ini. Kakang Wijaya, kalau kau curiga dan masih penasaran, silahkan menggeledah isi rumahku. Tapi, tentu saja setelah aku mengizinkannya. Adi Arda Raja, aku masih bisa menahan diri untuk ribut di antara sesama putra mantu. Dan itu karena aku masih menghargai Ayahanda Prabu, bukan karena takut padamu. Jadi dia melaporkan pada Ayahanda Prabu bahwa gelang-gelang telah memberontak, iya? Benar, Gusti. Hamba dapat mendengar dengan jelas sekali. Lalu bagaimana tanggapan Ayahanda Prabu? Sepertinya Ayahanda Prabu tidak mempercayai laporan itu. Sang Ramayjaya memang bisa menjadi batu sandungan untuk mewujudkan cita-cita Ayahanda Jaya Katuang. Dia sudah membuat komplotan untuk membentengi Singasari tanpa sepengetahuan Ayahanda Kertanegara. Saya mendengar dari prajurit jaga bahwa Tuan Ranggalawe malam ini juga akan berangkat ke Mameling. Kau tahu berapa banyaknya prajurit yang dibawa Ranggalawe? 200? 300 orang? Mungkin lebih, Gusti. Tapi tidak lebih dari 500 prajurit. Apakah mereka sudah berangkat? Sudah, Gusti. Siapa saja yang mengikuti Ranggalawe? 2 orang, Gusti. Banyak Kapuk dan Gajah Pangon. Mereka akan kembali ke Singasari dengan tangan hampa. Mereka tidak tahu kekuatan gelang-gelang yang sudah ditanam di sepanjang jalan di Somameling. Pokor? Ya, Gusti. Kau adalah abdiku yang setia. Malam ini kau kuberi tugas istimewa. Dan harus kau laksanakan dengan baik. Tugas apa, Gusti? Kau tahu Pranaraja, Panglima Muda itu? Tahu, Gusti. Aku akan membuat kejutan dan sedikit ketegangan dalam istana ini. Bunuhlah Pranaraja sekarang juga. Baik, Gusti. Tunggu, Pokor. Kau akan mendapat 100 ringgit kalau berhasil menjalankan tugasmu. Tapi ingat, kalau sampai gagal, kau tahu apa yang harus kau lakukan. Hamba tahu, Gusti Arda Raja. Bagus. Nah, berangkatlah. Adalah orang gelang-gelang yang secara diam-diam dibawa Arda Raja ke istana Singasari. Tidak banyak yang mengetahui kehadirannya, kecuali para pangeran Singasari yang tinggal di Wisma-Wisma Pangeran. Pokor adalah pembantu setia Arda Raja ketika putra Jaya Katuang itu masih tinggal di Gelang-Gelang.
Laki-laki bertubuh gempal itu memang seorang budak yang teramat setia. Baginya, perintah majikan adalah hukum tak tertulis, namun juga tak terbantah. Malam itu dia bergegas menuju wisma kediaman Pranaraja. Kalau tidak salah, wisma kediaman Pranaraja terletak di seberang barak prajurit Tamtama. Kalau begitu, aku harus mengambil jalan memutar. Lebih aman. Wisma Pranaraja, wisma yang pintunya terkancing rapat itu nampak sunyi. Pasti Pranaraja sudah tidur pulas di atas pembaringan. Tapi untuk menjaga segala kemungkinan buruk, aku akan menggunakan aji sirup supaya aku lebih leluasa masuk ke dalam. Bokor yang mempunyai tingkat kepandaian cukup tinggi itu segera duduk bersila di balik rimbunan tanaman hias. Bibirnya bergerak-gerak mengucapkan mantra-mantra sirep. Telapak tangannya digosok-gosokkan dan keluarlah asap putih yang segera menyebar ke sekitar tempat itu. Wisma Pranaraja saat itu sebenarnya tidak ada siapa-siapa. Kosong. Pranaraja masih sibuk mendapat penjelasan dari lembu Sora di wisma kediamannya tentang berbagai macam hal sehubungan dengan masalah pengamanan Istana Singasari. Karena itu Bokor nampak sangat kecewa. Dengan bersungut-sungut, dia melangkahi jendela yang sebelumnya sudah dibongkarnya. Tapi pada saat itu, Pranaraja muncul dan langsung menghunus pedangnya. "Hai!" Dan memberikan laporan pada Gusti Ardaraja. Pelan-pelan Bokor bangkit. Lalu abdi yang setia itu mulai berjingkat-jingkat meninggalkan tempat persembunyiannya. Tapi baru beberapa langkah, mendadak dari sudut kegelapan lorong, sebuah tangan yang amat kuat mencengkeram pundaknya. Bokor sangat terkejut. Jantungnya seolah-olah berhenti berdenyut karena terkejut. Dia akan menoleh, tapi tangannya terus mencengkeram dan mendorongnya ke depan. Dia berusaha menepiskannya, tapi tangan itu bahkan bertambah kuat mencengkeram. Nah, para pendengar sekalian, bagaimana kelanjutan kisah ini? Apakah yang akan dialami Bokor Abdi Ardaraja yang setia itu? Silakan mengikuti seri berikutnya. Sampai jumpa.